Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Bahasa Indonesia serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Tahta Mahindra Bagaskara akan menyampaikan pidato dengan topik fenomena bullying di kalangan remaja. Bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis atau bahkan keduanya. Misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lain-lainnya. Apalagi bullying biasanya berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga sangat mungkin untuk mempengaruhi korban secara psikis. Sebenarnya selain perasaan-perasaan di atas, seorang korban bully juga merasa marah dan kesal dengan kejadian yang menimpa mereka. Ada juga perasaan marah, malu, dan kecewa pada diri sendiri karena membiarkan kejadian tersebut menimpa mereka. Namun, mereka tak kuasa menyelesaikan hal tersebut, termasuk tidak berani untuk melaporkan kepada orang dewasa karena takut dicap penakut, tukang ngadu, atau bahkan disalahkan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah kasus pada pendidikan di Indonesia per tanggal 30 Mei 2018 adalah 161 kasus. Dengan rincian, anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3%, anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus atau 19,3%, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus atau 22,4%, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5%, dan anak korban kebijakan seperti pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian dan putus sekolah sebanyak 31 kasus atau 18,7%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus bullying adalah kasus yang paling sering terjadi di Indonesia. Ada banyak latar belakang terjadinya perundungan atau bullying, dan salah satu penyebab awalnya didasari atas saling olok-mengolok dan bercanda. Namun, lama-kelamaan menjadi frontal, bahkan sudah mulai rasis dan mengandung sara. Dan pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga seperti penindasan, pengeroyokan, pemukulan, dan hal-hal yang merusak psikis atau mental seseorang. Ada beberapa contoh dampak bullying bagi sang korban. Di antaranya, depresi, rendahnya kepercayaan diri atau minder, pemalu dan penyendiri, merosotnya prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan, bahkan terpikir atau mencoba untuk melakukan bunuh diri. Salah satu solusi ketika anak telah mengalami bullying adalah menjalin komunikasi dengan anak. Tujuannya adalah anak akan merasa cukup nyaman bercerita kepada orang tuanya ketika mengalami intimidasi di sekolah. Ini menjadi kunci berbagai hal, termasuk untuk memonitor apakah suatu kasus sudah terpecahkan atau belum. Anak-anak lebih banyak atau sering bercerita kepada ibunya, meskipun kalau sudah sampai pada tahap pemecahan masalah. Melihat besarnya dampak bullying, saya berharap kita semua seharusnya senantiasa mengawasi dan memantau anak dan kegiatannya baik di dunia nyata maupun di dunia maya, agar anak bisa lebih terarah dalam memilih keputusan mana yang baik dan mana yang akan berdampak buruk bagi masa depannya kelak. Setelah mengetahui fakta-fakta mengenai fenomena bullying ini, marilah kita tanamkan pada jiwa kita untuk tidak melakukan bullying. Berhenti untuk mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain.
Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.